Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Desbi Asidik. NIM saya 201217706. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum pemerintahan daerah. Saya akan mulai. Undang-Undang Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batu bara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya, dengan tujuan supaya negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Pertambangan minyak dan batu bara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya, sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan, sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu. Seyogianya Undang-Undang Minerba di Indonesia memuat hal-hal komplit perihal hukum pertambangan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata dikuasai memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam, termasuk bahan galian, pertambangan, berada di tangan negara atau pemerintahan. Meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan seseorang. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya yang memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri, hasil dari bahan tambang mineral dan batu bara akan selalu dibutuhkan, seperti minyak bumi dan batu bara yang dapat diolah sebagai bahan bakar, aluminium, dan besi untuk perkakas. Emas yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi, serta masih banyak lagi. Di Indonesia, subsektor mineral dan batu bara memegang peranan penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Di Indonesia hingga saat ini, sektor mineral dan batu bara masih menjadi kontributor peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Keberadaan sumber daya mineral akan memberikan manfaat jika ada perusahaan atau korporasi yang mampu mengelola sumber daya mineral tersebut. Usaha di bidang mineral dan batu bara adalah industri padat modal, padat risiko, dan padat teknologi. Usaha di bidang mineral dan batu bara juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi di mana cadangan bahan galian. Karena mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang tak terbarukan, maka dalam pengelolaannya perlu dijalankan secara bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Lahirnya Undang-Undang Minerba merupakan kebijakan di bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara. Karena dihapuskannya kontrak karya diganti dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah izin usaha pertambangan IUP. Izin usaha pertambangan IUP. Diketahui bahwa kebijakan pemberian izin usaha pertambangan ditujukan agar negara memiliki kontrol terhadap operasional perusahaan atau korporasi di bidang pertambangan minerba di Indonesia. Di Undang-Undang Minerba terjadi pergeseran kebijakan di mana negara tidak sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan pertambangan asing, melainkan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya mineral dan batu bara. Dengan adanya perubahan tersebut,
Pemerintah dapat mengatur serta menjadi pengendali atau pengarah perusahaan nasional maupun perusahaan asing dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pemda ternyata berimplikasi pada pelimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota, sekarang beralih menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kerusakan alam, karena dengan pelimpahan kewenangan diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya, serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batu bara. Debirokratisasi atau penyederhanaan izin juga dilakukan dalam revisi Undang-Undang Minerba. Hal ini terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Kemudian penghapusan konsep dualisme izin usaha pertambangan di wilayah eksplorasi dan operasi pada pasal 1 ayat 8 dan 9. Dalam undang-undang yang baru hanya ada satu IUP, demikian juga IUP khusus. Tak lagi memiliki varian IUP eksplorasi dan IUP operasi. UP menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yaitu eksplorasi dan operasi produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Wilayah usaha pertambangan WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan atau WP, wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data potensi dan atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Adalah merupakan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara bagi kepentingan khalayak banyak. Untuk menetapkan WP, pasal 14 Undang-Undang Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana kewenangan pemerintah pusat dalam dilimpahkannya kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan BP. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.